mungah tara rayang aslina eta nyeteh kela-kela sekedapnya. Baik teman-teman, assalamualaikum. Saat ini saya terima servisan dari seorang selegram. Oke, saya akan hidupkan. Dan untuk kondisinya seperti yang kita lihat, dia blank hitam seperti ini. Dan kalau kalian kepo, untuk HP-nya ini adalah Samsung A10. Teman-teman bisa lihat baik-baik untuk LCD-nya seperti motif sarung Terbalik. tapi mudah-mudahan saja bisa diperbaiki. Nah, jadi hanya menampilkan garis putih separuh bagian seperti ini. Oke, daripada ngecaprut kemana wae, kita akan buka untuk bagian SIM tray-nya. Dan untuk LCD-nya saya rasa retak di bagian dalam. Oke, seperti biasa untuk pengikisan bagian backdoor-nya kita seperti biasa ambil celah di dekat konektor SIM seperti ini supaya lebih lunak. Mantap. Dan kita akan kikis secara perlahan untuk bagian backdoor-nya. Baik, saya rasa sudah hampir selesai dan untuk backdoor-nya sudah terbuka. Dan untuk baut-bautnya saya akan lepas. Mana obengnya ya? Yang ini kurang enak. Saya akan carikan obeng yang lain. Oke, untuk murmurnya sudah hampir selesai dibuka. Kok elek banget ya, susah nih. Sekarang untuk bagian antena dari Wi-Fi dan Bluetooth-nya kita akan lepas. Baik teman-teman, jadi ini adalah penampakan bagian dalam. Oke, kita buka untuk konektor LCD-nya, tapi jangan lupa untuk buka dulu untuk bagian baterai untuk menghindari short atau konslet. Oke, ini adalah bagian LCD-nya. Dan untuk papan bagian bawah juga kita akan lepas karena akan membuka fleksibel penghubung charger. Teman-teman perhatikan untuk tanda panahnya supaya nanti dalam pemasangan tidak terbalik. Untuk konektor-konektornya dan makmur di mesin kita akan lepas. Juga untuk antena sinyalnya kita akan lepas seperti ini. Oke, untuk mesinnya sudah saya amankan. Dan untuk membukanya kita akan menggunakan blower karena untuk jenis Samsung untuk lemnya sangat kuat, beda dengan HP-HP sejenis Pony yang lain, semisal Vivo dan Oppo itu biasanya lebih lunak, tapi untuk Samsung saya tidak bisa melakukan pembongkaran tanpa melakukan pemanasan dengan blower terlebih dulu. Baik teman-teman, saya buka dulu untuk LCD yang mengalami rusak tadi. Jadi ini adalah LCD yang tadi bermasalah. Kemudian saya akan bersihkan untuk lem-lemnya supaya lebih rapi, dan saya telah siapkan LCD kembarannya. Cuman teman-teman perhatikan untuk LCD yang lokal atau yang baru sama yang ori itu beda di area fleksibel, itu biasanya lebih pendek. Jadi saya sering alami untuk pemasangan LCD jenis Samsung A10 ini sulit untuk menjangkau konektor mesin. Jadi triknya di sini kita sedikit tarik, kemudian tempel supaya fleksibelnya bisa menjangkau ke mesin tadi. Karena kalau saja tidak sampai, kemungkinan kalau dipaksa juga untuk konektor di mesin ataupun konektor di LCD-nya bisa saja rontok. Oke, jadi hanya sampai sini teman-teman bisa perhatikan. Jadi kurang panjang sedikit, beda dengan orisinilnya.
Oke, saya akan pas-paskan. Tuh, ini kan orisinil nyampe ke bawah. Nah, ini yang LCD yang baru. Tuh, hanya sampai sini. Jadi sulit untuk memasang konektor di mesin nantinya. Nah, caranya kita akan mengakali sebelum pemasangan secara permanen nanti. Jadi kita akan buat cekungan di area baterai tanam ini. Kita pakai bahan apa saja, yang penting jangan benda tajam. Kita tekan-tekan supaya untuk LCD-nya bisa sedikit beberapa mili sampai ke mesin. Jadi trik ini memang sering saya lakukan karena ya seperti biasanya saya sering temui untuk pemasangan Samsung A10 ini sulit sekali pemasangan konektor di mesin setelah pemasangan LCD. Untuk segelnya saya akan kikis supaya tidak mengganjal. Dan saya tanpa mencoba terlebih dulu karena saya optimis untuk LCD Samsung ini jarang sekali gagal. Jadi kualitasnya sudah sering saya jumpai bagus. Oke, saya akan pasang. Kemudian kita akan balik dan kita fokus ke fleksibel bagian bawah. Jadi jangan sampai tertekan. Jadi kita akan presisikan di sini. Kemudian setelah pas kita tekan dan kita akan jepit menggunakan penjepit touchscreen. Kalau tidak ada boleh menggunakan karet. Oke, seperti ini. Dan kita akan diamkan selama kurang lebih 15 menit supaya lemnya bisa merekat dengan sempurna. Baik teman-teman, sudah sekitar 20 menitan tadi. Dan saya akan mencoba pasangkan untuk mesinnya. Oke, agar lebih enak dalam pemasangan, kita akan pasang baut di mesinnya supaya tidak lari kemana-mana mesinnya, tidak goyang-goyang. Nah kan, sedikit sulit untuk pemasangan LCD-nya karena untuk fleksibelnya kurang sedikit panjang. Coba nanti saya rapikan dulu untuk bagian atasnya supaya bagian mesinnya tidak goyang-goyang. Nah, masih kurang panjang. Kalau dipaksa ini kemungkinan untuk konektor di LCD-nya kalah, jadi dia rontok. Jadi caranya kita akan buka lagi untuk mesinnya. Karena kurang beberapa mili saja untuk, padahal sudah dibuatkan cekungan di baterai tanam tadi. Jadi kita akan pasang dulu. Kita pasang, kemudian kita akan sedikit tarik. Untuk fleksibel knob-nya tadi tertekan. Oke, saya akan mencoba sedikit tarik. Oke, masih aman. Dan saya akan pasang baut supaya posisi mesinnya tidak lari. Lari lagi, emangnya anak SD lari-lari. Oke, saya untuk fleksibel LCD-nya sudah terpasang. Dan kita akan coba hidupkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk penampakan Samsungnya sudah tampil. Mudah-mudahan untuk bagian touchscreen-nya juga berfungsi dengan baik. Wih, gambar orangnya ini. Narsis. Pacare apa ya? Oke, agar lebih kuat, jadi tadi seperti diperhatikan di awal untuk tanda panahnya mengarah ke atas. Dan setelah terpasang kita akan buatkan atau tambahkan solatip
atau apa namanya ini, lakban, supaya untuk fleksibelnya tidak terlalu bergerak, karena untuk pemasangannya cukup ketat tadi. Kalau dirasa kurang kita akan tambahkan satu lagi di sini supaya fleksibelnya terikat. Baik teman-teman, jadi saya skip tadi videonya dan saya telah rapikan. Jadi untuk pemasangannya sudah selesai dan saya akan masukkan untuk bagian SIM tray-nya. Karena setelah dilakukan pengetesan tadi untuk touchscreen-nya berfungsi dan saya telah rapikan. Baik teman-teman, semoga konten kali ini bisa bermanfaat dan dijadikan tontonan yang menjadi bahan referensi buat teman-teman, khususnya teknisi pemula. Jadi bukan niat saya menggurui, tapi saya niatnya berbagi pengalaman. Jangan lupa klik subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.